Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fatoni MMSI dan Bu Melani Utari SSI MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen proyek sistem informasi. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan terkait proyek yang telah kami buat, yaitu sistem informasi administrasi kependudukan berbasis blockchain. Next. Baiklah, sebelum masuk kepada materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu pertama saya sendiri, Anissa Khairani, sebagai moderator. Yang kedua yaitu ada Intan Aidita Alfitra. Yang ketiga itu ada Risma Nuraini. Yang keempat ada Dian Febriansyah. Dan yang kelima yaitu ada Ricci Nauli Junior Siregar. Next. Baiklah, masuk pada materi pertama, yaitu terkait latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong inovasi dalam berbagai sektor, termasuk dalam sistem administrasi pencatatan kependudukan. Di era digital ini, kebutuhan akan sistem yang lebih aman, transparan, dan efisien semakin mendesak. Salah satu solusi yang menjanjikan untuk menjawab kebutuhan tersebut adalah dengan mengintegrasikan teknologi blockchain ke dalam sistem administrasi kependudukan. Blockchain merupakan teknologi yang unik karena memungkinkan proses pencatatan, koordinasi, dan pelaksanaan transaksi yang tidak dapat diubah atau dibatalkan. Hal ini membuat blockchain menjadi pilihan yang tepat untuk mencatat data individu, organisasi, maupun aset digital. Next. Tujuan sistem. Yang pertama yaitu mengurangi birokrasi yang berbelit-belit melalui pelayanan dan database satu pintu. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan keamanan dan keaslian data melalui sistem pencatatan yang tidak bisa diubah atau dimanipulasi. Yang ketiga yaitu untuk menyediakan kemudahan akses terhadap data-data penting seperti sertifikat tanah, izin usaha, catatan kependudukan, dan transaksi negara. Yang terakhir yaitu meminimalisir kesalahan dalam pencatatan dan penyalahgunaan anggaran serta perizinan. Next. Sasaran dari sistem ini yaitu pertama optimalisasi pelayanan publik, yang kedua itu transparansi dan akuntabilitas, yang ketiga itu keamanan data, yang keempat aksesibilitas yang lebih baik, yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi birokrasi. Next. Di sini kami menggunakan metode waterfall, di mana metode pengembangan ini memungkinkan pendekatan yang terstruktur dan berurutan, sehingga pada setiap tahap pengembangan seperti analisis kebutuhan, desain, konstruksi, dan pengujian akan dilakukan secara sistematis dan jelas. Hal ini meminimalkan risiko perubahan di tengah proses yang penting dalam proyek berskala besar, terutama karena blockchain memerlukan desain yang matang sejak awal untuk memastikan keamanan dan integritas data. Selain itu, dokumentasi yang detail di setiap tahap memudahkan koordinasi dan evaluasi yang memastikan bahwa sistem yang dikembangkan memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan dan standar keamanan yang ketat. Next. Penerapan blockchain dalam sistem. Penerapan teknologi blockchain dalam sistem ini dapat membawakan perubahan signifikan dalam cara pengelolaan data kependudukan dilakukan. Blockchain yang dikenal sebagai teknologi ledger terdistribusi menawarkan cara yang aman dan transparan untuk mencatat dan mengelola data. Dengan blockchain, proses verifikasi identitas dan pendaftaran penduduk dapat dilakukan dengan lebih efisien. Data dapat diakses oleh berbagai pihak yang berwenang dengan izin yang sesuai, sehingga mengurangi birokrasi dan meningkatkan efisien dalam pengelolaan data kependudukan. Secara keseluruhan, penerapan blockchain dalam sistem informasi administrasi kependudukan dapat mengubah cara data kependudukan dikelola dengan memberikan solusi yang lebih aman dan transparan. Next. Terdapat beberapa keunggulan dengan menggunakan penerapan blockchain. Yang pertama yaitu adanya poin keamanan data, yang kedua yaitu transparansi dan akuntabilitas, yang ketiga yaitu adanya pengurangan biaya dan efisien, yang keempat yaitu desentralisasi dan ketahanan sistem. Next. Adapun tantangan dengan penerapan blockchain ini yang pertama yaitu kompleksitas implementasi, yang kedua yaitu kepatuhan regulasi, dan yang terakhir yaitu biaya awal. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu diagram WBS. WBS adalah singkatan dari Work Breakdown Structure atau dalam bahasa Indonesia disebut struktur pembagian pekerjaan. WBS adalah alat manajemen proyek yang digunakan untuk memecah pekerjaan proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih terkelola. Nah, untuk WBS Sistem Informasi Administrasi Kependudukan berbasis blockchain ini, yang pertama ada
fase 1.0 investigasi awal, 2.0 analisis masalah, 3.0 analisis kebutuhan, 4.0 inisiasi proyek, dan 5.0 desain, 6.0 konstruksi, dan 7.0 pengujian, dan terakhir 8.0 implementasi. Yang pertama ada fase investigasi awal. Nah, di sini ada tingkat 1, 2, 3, dan 4. Dan untuk fase-fase selanjutnya yaitu sama, terdapat 4 tingkat. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikut adalah organisasi tata kelola dari pengembangan sistem informasi kependudukan berbasis blockchain. Untuk pengembangannya sendiri akan dikelola oleh project manager, yang mana project manager ini akan membawahi 4 tim, yakni ada tim ahli, tim pengembang, tim koordinasi, dan pihak eksternal. Tim ahli sendiri antara lain bisnis analis, security analis, data analis, blockchain engineer, sistem arsitek, back-end developer, dan network engineer. Kemudian ada tim pengembang yang antara lain technical writer, IT support, QA specialist, system tester, dan system administrator. Kemudian ada tim koordinasi yang terdiri dari product owner, trainer, compliance officer, HR manager, dan finance manager. Dan yang terakhir ada pihak eksternal yang terdiri dari stakeholder dan steering committee. Dan untuk selanjutnya yakni rincian task akan dijelaskan oleh rekan saya Ricci. Baiklah, di sini adalah dari bagian tes dari proyek kami. Di fase pertama ini yaitu investigasi awal dengan kode task kegiatan yaitu 1.1.1, di mana namanya adalah wawancara dengan Dinas Kependudukan. Di sini SDM pelaksananya yaitu Business Analyst, Project Manager, Technical Writer, serta peralatan yang diperlukan yaitu laptop, alat rekam suara, ATK, dan software Word dan Excel. Di sini juga terdapat perjalanan dinas yaitu transportasi dan akomodasi dengan durasi yaitu 14 hari. Dan di sini untuk selanjutnya tas-tas ini telah kami samakan dengan WBS sebelumnya, di mana di sini adalah yang digunakan yaitu tingkat 3 semua. Untuk bagian selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh Dian kembali. Baik, di sini ada pun rincian estimasi anggaran yang sudah dikelompokkan menjadi beberapa biaya seperti biaya pengadaan, biaya persiapan operasi, biaya proyek, dan biaya lainnya. Adapun untuk biaya pengadaan sendiri antara lain yang pertama sistem instalasi sistem database yang biaya kegiatannya berkisar sekitar 2.920.000. Yang kedua, pengadaan server blockchain dengan total biaya 18,11 juta rupiah dan instalasi blok sekitar 10,35 juta rupiah. Dan untuk total biayanya sendiri 31,38 juta rupiah. Lanjut untuk biaya persiapan operasi atau startup cost yang terdiri dari 4 biaya yakni penyusunan deskripsi project eh, se- sebesar 360.000. Yang kedua, menghitung dan merinci anggaran yang dibutuhkan sebesar 335.000. Dan adapun biaya pengaturan jadwal, lokasi, dan koordinasi semua peserta untuk rapat kick-off proyek pengembangan yang totalnya sekitar 180.000. Dan yang keempat, ada biaya mempelajari dokumentasi desain final yang totalnya berkisar
850.000. Jadi untuk totalnya sendiri eh, 1.725.000. Lanjut ke biaya proyek, antara lain wawancara dengan Dinas Kependudukan yang berkisar 42,63 juta, observasi sistem administrasi kependudukan lama sekitar 9,01 juta rupiah. Yang ketiga, mengumpulkan dokumen pendukung terkait alur kerja sekitar 3.105.000, membuat flowchart proses administratif 3.105.000, dokumentasi prosedur saat ini 360.000, menentukan biaya lingkup proyek 2.540.000, menyusun estimasi biaya dan jadwal proyek 540.000, dokumentasi proyek charter 300.000, identifikasi sistem yang ada sebanyak identifikasi sistem yang ada sekitar 1.210.000, mengumpulkan informasi sistem saat ini sekitar 4.460.000, identifikasi kelemahan utama atau masalah yang dihadapi oleh sistem yang ada sekitar 6.060.000, identifikasi kebutuhan sistem untuk meningkatkan efisiensi sekitar 2.340.000. Kemudian mencatat semua temuan dari analisis sistem saat ini yang total biayanya 370.000. Lanjut validasi hasil analisis dengan stakeholder dengan biaya 105.000. Analisis risiko sebesar 8.400.000. Membuat rekomendasi masalah sekitar 210.000. Identifikasi pengguna sistem sebesar 320.000. Merancang fitur pendaftaran penduduk baru dan verifikasi identitas dengan biaya 2.242.500. Identifikasi fitur terkait pencatatan dan pelacakan peristiwa penting kependudukan sekitar 2.010.000. Identifikasi fitur untuk pencatatan untuk memungkinkan pengguna mengubah dan memperbarui data kependudukan sebanyak 1.250.000. Identifikasi sistem pengelolaan hak akses bagi berbagai pengguna dengan biaya 1 juta. Identifikasi fitur pelaporan dan analitik dengan biaya 2.445.000. Memastikan sistem dapat mengelola arsip digital kependudukan dengan biaya 4.870.000. Definisi standar keamanan dengan biaya 1.230.000. Menentukan kemampuan skalabilitas sistem sekitar 4.081.000. Lalu menentukan kebutuhan kinerja sekitar 3.761.200. Menentukan kebutuhan ketersediaan sekitar 4,189 juta rupiah. Kemudian menentukan kebutuhan usability sekitar 840.000. Kemudian dokumentasi project charter sekitar adapun penyusun laporan analisis data sekitar 8.460.000, membuat rancangan desain dari hasil diagram dekomposisi sistem administrasi sekitar 10.220.000, menyusun dokumentasi hasil dari diagram dekomposisi sekitar 530.000, membuat rancangan desain logika proses DFD dan IRD sekitar 7.160.000, menyusun dokumentasi hasil desain logika proses DFD dan IRD dengan biaya 5.540.000, membuat diagram arsitektur blockchain 3.680.000, merancang skema database blockchain sekitar 1.760.000, desain smart contract blockchain dengan untuk validasi data sekitar 2.150.000. Untuk desain UI UX untuk portal pengguna sekitar 1.105.000. Desain tampilan dengan biaya 1.105.000. Dokumentasi desain antarmuka sama 1.105.000. Merancang enkripsi data blockchain sekitar 1.240.000. Desain keamanan jaringan sekitar 2.710.000. Persiapan verifikasi dan dokumentasi kebutuhan hardware dan software sekitar 1.420.000. Pengembangan antarmuka pengguna sekitar 2,752 juta rupiah.
Pembuatan skema database sekitar 5,7 juta, melakukan pengujian dan evaluasi database sekitar 680.000, coding fitur sistem dengan biaya 6,6 juta, melakukan pengujian modul sistem dengan biaya 454.000, dokumentasi hasil pengembangan coding biayanya 100.000, integrasi proses sistem database dan blockchain sekitar 7 juta, dokumentasi hasil integrasi biayanya 100.000, menyusun dokumentasi panduan instalasi hardware dan software sekitar 125.000, dokumentasi konfigurasi sistem dan sistem aplikasi dengan biaya yang sama 125.000, testing modul blockchain sekitar 9,180 juta, testing smart contracts dengan biaya 8,1 juta, testing antarmuka pengguna dengan biaya 1,470 juta, uji coba integrasi data dengan blockchain dengan biaya 1,502 juta, 520 juta, lalu melakukan sekitar 500 uji coba alpha sekitar 1,065 juta, uji coba beta dengan biaya 500.000, pelatihan admin stakeholder 1,65 juta, penyusunan panduan pengguna sekitar 840.000, migrasi data ke blockchain sekitar 6.365 juta, tes hasil data migrasi sekitar 7.550.000, peluncuran awal atau go live sekitar 3,665 juta, dokumentasi dan hasil evaluasi hasil sekitar 5,965 juta. Untuk totalnya sendiri sekitar 235.889.700 rupiah. Lanjut ke biaya pelatihan, biaya operasi dan perawatan. Di sini ada satu, yakni menentukan kebutuhan pemeliharaan dengan total biaya sekitar 1.155.000. Jadi untuk total keseluruhan biaya estimasi anggaran dalam proyek ini sekitar 270.149.700 rupiah. Oke, selanjutnya itu ada penjadwalan. Untuk yang pertama itu di task investigasi awal. Untuk start date-nya 26 bulan 9 2024 dan end date-nya itu 19 bulan 11 2024. Kemudian task selanjutnya itu ada analisis masalah. Untuk start date-nya itu 20 bulan 11 2024 dan end date-nya itu 29 tanggal 29 bulan 1 2025. Untuk task selanjutnya itu ada analisis kebutuhan, start date-nya itu tanggal 30 bulan 1 2025 dan end date-nya itu tanggal 2 bulan 9 2025. Terus ada task inisiasi proyek, start date-nya itu tanggal 3 bulan 9 2025, end date-nya itu tanggal 20 bulan 9 2025. Kemudian ada task design, start date-nya itu tanggal 21 bulan 9 2025, end date-nya itu tanggal 9 bulan 3 2026. Kemudian ada task konstruksi, start date-nya itu dimulai pada tanggal 10 bulan 3 2026, end date-nya itu tanggal 17 bulan 12 2026. Kemudian ada task pengujian sistem, start date-nya itu tanggal 18 bulan 12 2026 dan end date-nya itu tanggal 4 bulan 3 2027. Kemudian yang terakhir ada task implementasi, untuk start date-nya itu tanggal 3 tanggal 5 bulan 3 2027 dan end date-nya itu tanggal 22 bulan 7 2027. Untuk totalnya itu di tanggal 22 2027. Total harinya itu ada pengerjaan proyeknya itu 960 hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya yaitu CPM. Yang pertama ada kode teks 1.1.1 wawancara dengan Dinas Kependudukan. Kegiatan pendahulunya tidak ada dengan durasi 14. Nah, selanjutnya untuk fase pertama terakhir dengan kode tas 1.3.3 mendokumentasikan Project Carter dengan kegiatan pendahuluan yaitu 1.3.1 dan 1.3.2 dengan durasi 3. Next, untuk fase kedua, yaitu 2.1.1 mengumpulkan informasi sistem saat ini dengan kegiatan pendahuluan yaitu pada fase pertama kode tas 1.3.3 dengan durasi 16 hari. Dan untuk fase kedua yang terakhir 2.2.2 membuat rekomendasi solusi masalah. Kegiatan pendahulunya yaitu 2.2.1 dengan durasi 4 hari. Terus fase ketiga yaitu 3.1.1 identifikasi pengguna sistem. Kegiatan pendahuluannya itu 2.2.2 dengan durasi 4 hari. Dan yang terakhir 3.2.6 menentukan kebutuhan pemeliharaan yang kegiatan pendahuluannya yaitu 3.2.5 dengan durasi 12 hari. Lanjut ke fase 4, 4.1.1 menyusun deskripsi proyek yang mencakup tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan manfaat. Kegiatan pendahuluan yaitu 3.2.6 dengan durasi 4 hari. Dan yang terakhir 4.2.1 mengatur jadwal, lokasi, dan mengkoordinasikan semua peserta untuk rapat kick-off proyek. Kegiatan pendahuluan yaitu 4.1.3 dengan durasi 2 hari. Pada fase 5, 5.1.1 mengumpulkan data dan pengguna untuk membuat desain. Kegiatan pendahulu yaitu 4.2.1 dengan durasi 4 hari. Fase 5 yang terakhir, 5.6.2, desain keamanan jaringan dengan kegiatan pendahuluan yaitu 5.6.1 dengan durasi 14 hari. Fase ke-6, 6.1.1, mempelajari dokumentasi desain final. Kegiatan pendahuluan yaitu 5.6.2 dengan durasi 12 hari. Fase ke-6 yang terakhir, 6.6.2, menyusun dokumentasi konfigurasi server dan sistem aplikasi. Kegiatan pendahulunya yaitu 6.6.1 dan durasinya 4 hari. Fase ke-7, 7.1.1, testing modul blockchain. Kegiatan pendahuluan yaitu 6.6.2 dengan durasi 8 hari. Fase 7 terakhir yaitu 7.3.2, uji coba beta. Kegiatan pendahuluan yaitu 7.3.1, durasinya 9 hari. Dan yang terakhir fase 8, 8.1.1, pengadaan server blockchain. Kegiatan pendahuluannya yaitu 7.3.2 dengan durasi 28 hari. Untuk fase ke-8 terakhir, 8.4.2, dokumentasi dan evaluasi hasil. Kegiatan pendahuluan yaitu 8.4.1 dengan durasi 15 hari. Yang terakhir yaitu risk management akan dijelaskan oleh saudara Ricci. Jadi untuk risk management di sini dikategorikan dalam 4 kategori. Yang pertama yaitu market risk, di mana market risk dibagi lagi menjadi demand volatility, di mana terdapat risk seperti perubahan kebutuhan pemangku kepentingan dengan solusi yang bisa dilakukan yaitu melakukan evaluasi kebutuhan secara berkala dan mengadaptasi sistem dengan fleksibilitas pengaturan. Lalu ada risk adopsi yang lambat dari masyarakat, dan solusinya dapat melibatkan masyarakat dalam tahap pengembangan awal, memberikan pelatihan, sosialisasi, dan bantuan penggunaan, serta menyediakan antarmuka yang mudah digunakan. Lalu selain demand volatility, ada regulatory change, di mana di sini terdapat perubahan dalam peraturan pelindungan data, dan solusinya itu dapat dilakukan mengantisipasi perubahan regulasi dengan fleksibilitas arsitektur sistem. Lalu ada ketidakpastian dalam regulasi penggunaan blockchain, dan solusinya dapat dilakukan memantau peraturan terbaru dan mengadopsi pendekatan hukum yang proaktif. Lalu selain market risk ada financial risk, di mana sini salah satunya itu budget overrun, dan dibagi lagi risk seperti biaya tak terduga dalam pengembangan dan integrasi blockchain,
dan solusinya dapat dilakukan menyusun rencana anggaran dengan buffer pengaman dan menerapkan langkah penghematan yang efisien tanpa mengurangi kualitas. Lalu ada juga risk biaya tambahan akibat keterlambatan proyek yang dapat diberikan solusi seperti menyusun jadwal yang realistis dan menyiapkan rencana mitigasi keterlambatan. Lalu terdapat juga funding risk, di mana di funding risk terdapat risk seperti kesalahan dalam perhitungan biaya integrasi dapat diatasi dengan melibatkan ahli teknologi dan ekonomi untuk evaluasi awal serta penganggaran yang akurat. Lalu juga ada pemotongan anggaran pemerintah. Ini dapat diatasi dengan melakukan solusi yaitu membangun kasus bisnis yang kuat untuk menunjukkan manfaat proyek dan menjaga relevansi prioritas. Lalu ada cost management. Di cost management terdapat risk seperti kurangnya kontrol dalam pengeluaran pada tahap-tahap tertentu dan solusinya yaitu implementasi sistem pemantauan real time terhadap pengeluaran proyek. Lalu ada biaya operasional pasca deployment yang tinggi dan di solusinya yaitu mengoptimalkan efisiensi operasional dan mencari cara untuk mengurangi biaya jangka panjang. Dan di yang terakhir yaitu ketidakmampuan mengelola perubahan anggaran proyek diatasi dengan menggunakan change control board untuk evaluasi dan persetujuan setiap perubahan. Lalu ada people risk, salah satunya yaitu skill gap, dan di skill gap terdapat risk seperti kurangnya tenaga ahli dengan pemahaman mendalam tentang blockchain, dengan solusi yaitu meningkatkan perekrutan serta menawarkan insentif kompetitif untuk menarik talenta. Lalu juga tidak cukupnya pelatihan staf internal dan juga kesenjangan kompetensi antar tim teknis dan manajemen proyek. Untuk selanjutnya, yaitu staff turnover. Di sini terdapat risk seperti resiko tim inti meninggalkan proyek sebelum selesai. Solusinya yaitu menawarkan insentif seperti bonus penyelesaian proyek dan jalur karir yang menarik, dan juga risk kelelahan tim karena tekanan proyek, yaitu dapat dengan menerapkan manajemen beban kerja yang sehat dan memberi dukungan mental. Lalu terdapat resiko stakeholder misalignment. Misalignment di sini salah satunya adalah perbedaan ekspektasi antara tim teknis dan pengambilan keputusan dapat diatasi dengan mengadakan pertemuan mingguan atau bulanan secara konsisten dan termonitor. Lalu ada juga kebutuhan pengguna akhir yang tidak sesuai dengan implementasi dan dapat diatasi dengan melibatkan pengguna akhir dalam tahap pengujian awal. Lalu terdapat resiko yaitu struktur atau proses, di mana salah satunya yaitu adalah proses inefisiensi, dan di proses inefisiensi ini terdapat keterlambatan dalam proses migrasi data tradisional ke blockchain dengan solusi yaitu merencanakan migrasi bertahap dengan uji coba awal pada sebagian data. Lalu juga terdapat kurangnya prosedur dokumentasi yang terstruktur, di mana disolusikan yaitu menugaskan tim dokumentasi khusus untuk memastikan prosedur diikuti. Lalu ada kendala dalam mengelola konsistensi data antar sistem. Di sini di solusinya yaitu menggunakan pendekatan data reconciliation dan mengadakan audit berkala. Lalu ada governance issue, yaitu tidak ada mekanisme pengambilan keputusan yang jelas diatasi dengan menggunakan framework yang terstruktur. Lalu juga ada pengawasan keamanan yang lemah, dapat diatasi dengan membentuk tim audit keamanan dan protokol pemantauan yang ketat. Dan yang terakhir, yaitu integration complexity, di mana salah satunya yaitu kesulitan integrasi antara sistem blockchain dan sistem administrasi yang ada. Di sini solusinya yaitu adalah mendesain solusi yang modular dan uji coba integrasi secara bertahap. Lalu terdapat masalah kompatibilitas antara protokol blockchain dan aplikasi lain. Dengan solusi yaitu menyesuaikan protokol agar kompatibel atau mengembangkan API yang mempermudah integrasi antar sistem. Lalu yang terakhir yaitu ada tantangan dalam memastikan scalability dalam sistem blockchain. Disolusikan dengan mengimplementasikan solusi scalable blockchain seperti sharding atau layer 2 solutions.
Mungkin itu saja untuk risk management. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan untuk proyek kali ini. Bila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.